Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Radisti dan rekan saya, Meta Indriani. Kami akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa pergerakan nasional, yaitu Muhammad Yamin. Kelahiran dan keluarga Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang berpengaruh dengan ayahnya Oemar Datuk Soetan Maharaja sebagai seorang tokoh adat dan penulis. Keluarga Muhammad Yamin yaitu ayah Yosman gelar Bagindo Kotip, ibunda Siti Syaada, istri Raden Ajeng Sundari Mertoatmadjo, anak Rahadijan Yamin. Riwayat pendidikan. Muhammad Yamin, salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia, memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Berikut adalah riwayat pendidikannya. 1. Sekolah dasar dan menengah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan awal di sekolah dasar dan menengah di HIS, dan kemudian melanjutkan di MULO, serta dengan sekolah menengah pertama saat ini, AMS. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Muhammad Yamin melanjutkan ke AMS di Yogyakarta. Ia mengambil jurusan sastra dan budaya Timur, khususnya bahasa sastra Melayu, Universitas Leiden, Belanda. Tidak sempat dilanjutkan. Muhammad Yamin awalnya berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden, Belanda, tetapi rencananya tersebut tidak terlaksanakan. School Batavia, Jakarta. Muhammad Yamin akhirnya menempuh pendidikannya tinggi di School Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, sekarang Jakarta. Ia meraih gelar sarjana hukum. Ia menjadi landasan karirnya sebagai advokat dan politikus. Pendidikan ini memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan kiprah Muhammad Yamin sebagai sastrawan, sejarah, dan tokoh politik yang berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Riwayat pendidikan dan organisasi. Karir sastrawan dan budayawan. Sebagai salah satu pelopor angkatan pujangga baru, Muhammad Yamin dikenal dengan karya-karya sastra yang mengangkat semangat kebangsaan. Beberapa karya pentingnya meliputi puisi-puisi seperti Tanah Air pada 1922 dan Indonesia Tumpah Darahku. Ia juga menulis karya-karya sejarah, pidato, dan esai yang berkontribusi pada nasionalisme Indonesia. Advokat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Rechtshochschule di Batavia, Muhammad Yamin bekerja sebagai advokat. Karir ini membantunya memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia secara hukum. Keterlibatan organisasi Jong Sumatranen Bond. Pada masa mudanya, Muhammad Yamin aktif di organisasi pemuda Jong Sumatranen Bond, yang menjadi wadah bagi pemuda-pemuda Sumatera untuk memperjuangkan kebudayaan dan pendidikan. Penghimpunan Indonesia. Aktif di Perwira Indonesia, sebuah organisasi yang mengedepankan ide-ide nasionalisme dan kemerdekaan. Peran dalam pergerakan nasional Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Melalui kiprahnya di berbagai bidang, ia memberi kontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan. Berikut adalah beberapa peran utama Muhammad Yamin dalam pergerakan nasional. 1. Pelopor kebangkitan nasional melalui sastra. Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sastra Indonesia yang menggunakan karya-karya untuk menyemangati perjuangan rakyat, memainkan peran penting sebagai orator dan konspirator gagasan persatuan bangsa. 3. Aktivitas organisasi pemuda. Muhammad Yamin aktif di Jong Sumatranen Bond, organisasi pemuda Sumatera yang mempromosikan kesadaran budaya dan pendidikan. Anggota Volksraad. Sebagai anggota Volksraad Dewan Rakyat pada masa kolonial Belanda, Muhammad Yamin memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia.
Masa akhir dan wafat Muhammad Yamin. Muhammad Yamin seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya sebagai sastrawan, budayawan, dan salah satu pendiri bangsa. Wafat pada 17 Oktober 1962. Ia meninggal dunia di Jakarta pada usia 62 tahun. Muhammad Yamin dikenal luas atas kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui tulisan-tulisannya dan peranannya dalam membentuk dasar negara serta pengembangan budaya Indonesia. Cukup sekian, bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.